kita semua juga harus memberikan kesempatan untuk anak-anak kita ini juga bisa bergaul atau berkolaborasi, berteman dengan orang-orang yang lain yang di luar dirinya. Ketika seorang anak terlalu banyak kita bantuin, kita jagain supaya nggak ada orang lain yang menyakiti dia, pada waktu dia dewasa, dia akan perlu kita terus untuk membantu dia. Sebenarnya secara research, kalau mereka ada di tengah-tengah anak yang berkebutuhan khusus itu, biasanya leadership-nya akan bertambah. Karena mereka biasanya secara natural, mereka akan lebih mau menolong, empatinya bertambah. Suatu hari kan anak kita pasti akan, ngapain sih kita sekolahin anak, tujuannya kan suatu hari bisa berguna di masyarakat, bisa bekerja, bisa berfungsi. Saya percaya kita akan menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang bisa mempersiapkan anak-anak kita, nggak cuma untuk sekarang, tapi untuk masa depannya. Itu yang kita pengen kan. Dan saya percaya pasti kita bisa punya anak-anak yang berhasil ya di masa depan. Untuk mama-mama di sini boleh tepuk tangan buat diri sendiri, kalian hebat sekali. Selamat datang ke Morning Tea Break hari ini. Kita sama-sama mau belajar nih tentang anak-anak yang berbeda gitu. Kayak saya aja anaknya 2 sangat berbeda gitu ya. Nah jadi yang satu kalem, yang satu heboh gitu. Kayak ibunya ya. Jadi hari ini kita mau lebih tahu lagi masing-masing anak kita tuh kebutuhannya apa sih gitu ya. Jadi kita sebagai parents bisa melengkapi dan mungkin yang kembar juga beda banget gak tuh? Ya, walaupun kembar beda. Jadi kita akan lebih tahu lagi apa sih yang dibutuhkan untuk masing-masing anak gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya mau panggilkan Ibu Ruth Maureen. Kasih tepuk tangan dong, silakan Ibu menempati tempatnya. Dan juga Ibu Olivia Josso, silakan. Oke, nah mungkin supaya lebih afdol, biarlah ibu-ibu ini yang memperkenalkan diri lebih lanjut ya. Silahkan Ibu Ruth Maureen. Ya, selamat pagi ibu-ibu semua ya. Ada Ibu-ibu. Bapak Jevan. Oh ya, Bapak Jevan. Oke, kita santai aja ya. Hari ini saya mau perkenalkan diri dulu. Mungkin ibu-ibu juga udah kenal saya sih. Bisa next slide. Ini kira-kira bisa dibaca aja ya. Hari ini saya masih tetap jadi founder dan directornya di Sekolah Cinta Persada. Kemudian saya juga ngajar di kampus di Prasetya Mulia ya di BSD. Dan saya juga sebenarnya adalah fasilitator sekolah penggerak dari Kemendikbud. Dan ini mungkin background saya ya. Nah, saya sebenarnya gambar ini mau memperkenalkan saja. Saya punya 2 anak. Yang besar namanya Michael, sekarang usianya 26 tahun. Dan Mesa usianya 24 tahun. Jadi kebetulan nanti mungkin berikutnya saya akan jelasin juga anak-anak saya juga berbeda gitu ya, seperti tadi Liza juga menjelaskan. Nah, selanjutnya boleh langsung aja Bu Olivia untuk mulai. Selamat pagi semua. Kan ada istilahnya, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi perkenalkan, ini keluarga saya juga punya 2 anak. Nanti mungkin waktu sesi tanya jawab saya bisa menjelaskan lebih lanjut juga tentang anak saya, karena anak saya juga berbeda banget. Karena yang satu sudah kuliah di Sydney University, yang kedua masih SMA kelas 1 dan dia di dalam spektrum autisme. Dan bisa dibaca juga background saya sedang menyelesaikan Master Autism. Doakan ya, mestinya sih Desember saya graduation. Mungkin cukup segitu kali dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi ya. Saya mau nanya dulu sama Ibu Maureen. Sebenarnya apa sih pentingnya gitu ya untuk memperhatikan perkembangan anak, khususnya usia
0 sampai 15 tahun. Oke, ibu-ibu, sebenarnya pastinya saya percaya kita semua, saya di sini mungkin ibu-ibu anaknya dalam usia yang berbeda ya. Nah, pastinya dari sejak kecil kita tahu bahwa anak-anak kita ini melewati tahapan perkembangannya. Ya, kalau misalnya ibu-ibu ingat waktu kecil banget, kalau kita biasanya datang ke dokter gitu ya, dokter anak. Ibu-ibu pasti lihat tuh di sana ada kayak chart yang menunjukkan kayak misalnya bayi dari usia 0 sampai berapa bulan dia bisa apa ya. Kemudian nanti misalnya mulai duduk usianya harusnya sekitar usia 6 bulan, sekitar seperti itu ya. Kemudian mulai berjalan biasanya usia 1 tahun. Nah, itu kita bisa lihat perkembangan itu secara motorik ya, jadi secara fisik. Nah, kita bisa lihat di situ ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, nanti berikutnya semakin besar dia akan bisa mulai mengerjakan hal-hal yang lebih pakai motorik halus. Jadi misalnya dia bisa mulai menempel, dia mulai bisa menggunting. Nah, itu perkembangannya setiap anak berbeda. Kemudian bisa juga dari segi sosial emosional. Nah, ini juga sama ya ibu-ibu, setiap anak itu berkembang sesuai dengan tahapan usianya secara sosial emosional. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Dan juga ada dari segi bahasa. Kalau perhatikan ibu-ibu, perkembangan bahasa ini juga setiap anak pasti berbeda, nggak ada yang sama. Usia misalnya anak-anak ibu-ibu usia berapa mulai bisa bicara? Masih ingat ya? Ya 1,5 tahun lah ya mulai bisa bicara. Nah, itu ada kayak ponakan saya itu baru usia sekitar hampir 3 tahun baru bisa bicara. Nah, setiap anak itu juga beda perkembangannya. Nah, yang terakhir adalah dari segi kognitif. Dari segi kognitif ini juga setiap anak akan berkembang sesuai dengan usianya dan sebenarnya setiap anak ini sampai usia 25 tahun itu baru otaknya berkembang secara sempurna. Nah, jadi memang kita karena di sini kan keterbatasan waktu ya, kita nggak bisa jelasin lebih detail. Tapi kira-kira ibu-ibu mesti memahami bahwa setiap anak-anak itu berkembang di 4 area ini dan perkembangannya mereka itu bisa berbeda-beda setiap anak. Nah, terus nanti ibu-ibu tanya, terus gimana caranya tahu supaya saya tahu bahwa anak saya ini berkembang secara normal gitu ya misalnya. Nah, itu pastinya ada kalau ibu-ibu cari ya tadi kayak misalnya ibu-ibu pergi ke dokter anak. Nah, itu bisa tuh dilihat, ibu-ibu lihat kira-kira anak saya tuh masih dalam tahap yang normal atau mungkin masih perlu stimulasi gitu ya. Nah, di sekolah kalau kita di Cita Persada ini memang kita pakai menjadi satu penilaian di tempat kita, dan di setiap kegiatan ini khususnya di preschool ya, ini adalah area di mana kita kembangkan anak-anak kita untuk bisa lebih bertumbuh dengan maksimum gitu ya. Nah, saya akan bahas hanya satu, ini teori dari Erik Erikson. Nah, saya nggak akan bahas ini terlalu detail ya, tapi kira-kira ibu-ibu bisa lihat di sini. Anak ini kalau Erik Erikson ini teorinya dia pakai dari segi psikososial ya, jadi dari bagaimana si anak-anak ini berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah, contohnya adalah masa bayi 0 sampai 1 tahun. Apa yang terjadi adalah anak-anak ini membangun kepercayaan versus ketidakpercayaan. Jadi maksudnya gini ibu-ibu, waktu anak 0 sampai 1 tahun biasanya mereka ini mulai mengenal siapa yang mengasuh mereka, caregivernya. Nah, jika orang yang mengasuh mereka ini benar-benar maksudnya bisa selalu ada dengan mereka, disitulah mereka menumbuhkan rasa kepercayaan mereka terhadap seseorang. Jadi di masa ini kalau mereka misalnya ibu-ibu bekerja ya, terus ibu-ibu punya pengasuh yang berganti-ganti, nah itu akan mempengaruhi bagaimana seorang anak percaya terhadap orang yang mengasuhnya. Nah, jika orang yang mengasuh itu berganti-ganti, bisa jadi mereka itu sulit untuk percaya sama orang lain. Nah, itu akan mereka bawa terus sampai mereka dewasa.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari masa kanak-kanak awal 1-3 tahun. Di sini ada otonomi versus rasa malu dan ragu. Di sini juga sama ibu-ibu. Di usia ini, ibu-ibu juga harus bisa memberikan mereka kepercayaan melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya mereka kan di masa ini mulai coba belajar untuk bisa toilet training. Nah, itu juga penting ibu-ibu. Bukan cuma sekedar oh ya udah harus bisa. Tapi jika ibu-ibu menstimulasi dengan benar, makanya di sini juga sama ya, kita ajarin anak-anak nggak boleh lagi pakai pampers gitu di usianya, harus bisa pergi sendiri ke toilet, mencuci tangannya. Itu karena di tahap ini mereka sedang mengembangkan bagaimana mereka bisa melakukan segala sesuatu yang simpel, yaitu sendiri. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa melakukannya, maka mereka akan menjadi seorang individu yang akan ragu-ragu dan malu jika mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang sederhana itu. Jadi itu juga nanti akan dibawa terus sampai mereka dewasa. Nah, yang berikutnya adalah masa prasekolah, yaitu 3-6 tahun. Di sini mereka punya inisiatif atau rasa bersalah, sama ibu-ibu. Jadi di masa-masa ini kita perlu berikan kepercayaan kepada anak-anak untuk bisa punya inisiatifnya sendiri, melakukan hal-hal sendiri tanpa kita bantu terus-menerus sebagai orang tua. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan selalu kepengen, saya aja dulu gitu ya waktu anak-anak kecil, saya sering tuh berantakan, ya udah saya beresin sendiri gitu supaya cepet gitu ya. Nah, sebenarnya itu juga kurang tepat. Harusnya kita mengencourage mereka untuk bisa merapikan sendiri, punya inisiatif. Kalau habis main mereka mengembalikan ke tempatnya. Nah, hal-hal itu tuh sangat penting ibu-ibu, supaya kita bisa menumbuhkan anak-anak yang memang siap pada masanya gitu ya. Dan yang berikutnya di masa sekolah 6-12 tahun ini mereka harus punya kerajinan atau inferioritas ya. Jadi di sini anak-anak mulai belajar melakukan pekerjaan-pekerjaannya di sekolah, misalnya ada PR-nya atau di sekolah dia harus mengerjakan tugas-tugas yang dia harus lakukan. Bagaimana dia kalau pulang ke rumah dia punya rutinitas yang harus dia ikuti. Nah, misalnya kadang-kadang makan ya, itu simple ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita orang tua suka nggak sabar makan disuapin ya supaya cepat, atau makan tuh nggak ada waktunya. Anak-anak bisa makan misalnya di atas jam 8, jam 9 malam, padahal harusnya mereka makan tuh tertib gitu ya. Jadi itu hal-hal yang kelihatannya sederhana, tetapi itu membuat habit anak-anak kita itu menjadi kurang baik sebenarnya pada saat mereka dewasa. Jadi kita mesti perhatikan itu. Dan yang terakhir adalah di sini masa remaja 12-18 tahun itu identitas dan kebingungan peran. Jadi di sini adalah di masa-masa remaja itu mulai tuh, kalau ibu-ibu perhatian nanti punya anak remaja ya, mereka tuh lebih seneng main sama temennya. Terus kalau temennya bilang bagus, pasti bagus gitu. Kalau kita yang bilang mereka nggak percaya gitu kan. Itu dialami tuh nanti di masa-masa itu ya. Dan itu akan terus ya ibu-ibu sebenarnya. Kalau saya pengalaman sama anak-anak itu, saya suka cerita sama teman-teman di Cita Persada. Anak saya sekarang usia 26-24 tahun, itu mereka sudah bekerja dua-duanya. Kebetulan anak saya sekarang satu tinggal di Shanghai, satu tinggal di San Francisco. Mereka kerja ya. Dan di sana itu saya bisa lihat sekarang anak saya ini sudah kerja itu lebih banyak bisa sharing malah sama saya setelah mereka dewasa. Saya ingat waktu mereka remaja itu mereka lebih yang dengerin gitu ya, tetapi kadang-kadang ya selewat aja gitu. Tetapi sekarang ini setelah mereka terus lebih dewasa, mereka lebih dengerin, lebih tanya masukan dari saya gitu ya. Karena saya tahu mereka sudah sebenarnya secara usia sudah lebih matang gitu. Nah, jadi disinilah terjadi identitas dan kebingungan peran di masa remaja, tapi tetap aja kita sebagai orang tua, walaupun sebagai remaja biasanya mereka cari identitas ya, lebih kepada teman-temannya, peer gitu ya, tetap aja kita harus mendampingi sebagai orang tua. Kita harus tetap ada di sana, walaupun sebagai orang tua kadang-kadang kita, aduh sedih juga ya kok anak saya kayaknya lebih mau sama teman-temannya gitu, tapi nggak apa-apa, itu memang proses untuk mereka bertumbuh. Kita tetap harus mendampingi mereka, kasih mereka masukan-masukan yang baik untuk mereka, agar mereka juga punya dasar yang kuat.
Jadi bukan berarti ketika anak-anak seperti itu pada masa remaja terus kita ya udah biarin aja mereka enggak ya, tapi kita tetap mendampingi sebagai orang tua. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Bu Morit. Berarti udah mulai harus siap-siap ya nih aku juga menghadapi anak remaja. Iya. Oke, nah kalau sekarang Bu Olivia Joso, saya mau bertanya bagaimana kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana kita bisa mengenalinya dan kapan sih waktunya? Oke, ini ada tahapan-tahapan. Kalau mau difoto, welcome. Jadi kalau usia 0 sampai 2 tahun mungkin udah nggak tahu di Cita Persada 1,5 tahun udah ada sekolah juga ya? Learn and play sih. Udah ada learn and play ya. Jadi kita udah mulai harus curiga tuh kalau di usia 0 sampai 2 tahun anaknya jarang natap mata kita. Jadi kalau anak yang typical development yang sesuai dengan milestone yang tadi Ibu Ruth bilang kalau di dokter tuh ada, biasanya mereka tuh bisa ngeliatin kita tuh sampai bener-bener kayak ngeliatin gak goyang-goyang sampai dulu waktu anak saya yang pertama, nih anak kenapa melototin orang asing di lift gitu loh, kayak staring at them. Nah kalau mereka tidak punya itu salah satu red flag yang kita mulai boleh curiga. Ini ada apa ya, kok nggak ngeliatin sih? Kemudian tidak menunjuk untuk minta sesuatu. Tahu ya waktu anak kita kecil, ini itu apa terus nunjuk. Nah kalau mereka tidak ada menunjuk, itu sudah boleh red flag juga. Atau kita nunjuk, lihat ada pesawat terbang, ini suka gitu ya, ada bunyi, pesawat. Nah dia kok nggak ngeliatin tangan kita ya? Nah itu boleh tanda tanya juga. Lalu tidak merespon kalau matanya kalau dipanggil namanya. Misalnya siapa? Ahmad. Kok udah 20 kali gitu ya. Macam-macam, boleh periksa pendengaran, boleh nanti ada tahapan-tahapannya, boleh ke dokter mana kalau memang itu yang dirasakan. Lalu nggak ada babbling. Kan kalau anak kecil tuh bawel ya, banyak yang mama, papa, apalah semuanya keluar. Nah ini kok ada anak-anak yang diam aja. Cukup mbak, biasa kita gitu, biasa adalah respon. Nah ini kok nggak ada. Kita ngintip, wah, kok diem aja, kayak di dunia dia sendiri. Itu boleh dicurigai. Nah biasanya mereka kalau butuh sesuatu bisa tuh narik-narik tangan kita. Jadi bukannya mereka ngomong atau nunjuk, tapi dia tarik tangan biasanya. Jadi dia memakai kita sebagai alat buat misalnya bukain pintu, bukain makanan yang dia suka. Nah di usia 2 sampai 5 sulit main pura-pura. Kan biasanya kalau anak kecil boneka disuapin ya, main dokter-dokteran, suntik-suntik. Misalnya kalau yang anak pria main mobil-mobilan, gitu ya. Nah ini kok yang disukain mobil suka, tapi sukanya cuma rodanya doang, atau cuma diliatin doang, atau disusun jadi rapi. Terus kalau diberantakin sedikit tantrum. Nah itu boleh tanda tanya. Tantrum karena kesulitan komunikasi. Nah biasanya kan tadi kan katanya usia 1,5 tahun ada yang mulai berbicara, walaupun ada yang lebih terlambat, tapi biasanya kalau udah 2 sampai 5 tahun itu biasanya ada explode bahasa ya. Jadi kita kayak tiba-tiba misalnya dari yang nggak ngomong nih, begitu dia ngomong mendekati 3 tahun bawelnya sampai kayaknya aduh stop dulu dong, stop coba tidur gitu ya, kayak nggak stop, nggak ada titik, nggak ada ngomong semua ditanya ini apa ini itu apa ya. Tapi itu memang typical development, mestinya yang benar begitu. Nah kalau mereka nggak ada itu kesel kan, karena mereka mungkin mau kasih tahu kita sesuatu nggak bisa, yang ada tantrum. Nah ada juga yang terpaku sama rutinitas, misalnya jam 8 harus makan pagi, jam 10 harus pergi ke sekolah, jam 12 harus makan siang. Begitu jam 12 lewat 5 makan siang belum ada di meja, ngamuk. Itu juga perlu
curigai lah ya, maksudnya dilihat berapa, nanti kita juga belajar. Yang penting itu kita harus lihat berapa sering, jadi frekuensi, dan berapa intens. Apakah sudah menyusahkan daily life atau belum. Lalu di usia 6-12 tahun punya kesulitan membaca dan menulis atau fokus. Nah, kalau ini mungkin sudah di area sekolah yang akan memberitahu ibu-ibu. Aduh, kayaknya kok anaknya udah kelas 1 SD, mestinya udah bisa nulis kalimat. Kok ini mengeja aja masih sulit. Atau kok tulisannya spellingnya salah semua gitu ya, ada yang B jadi D, P jadi apa, semuanya kacau. Ada juga yang mudah kewalahan dengan suara atau keramaian. Ya, ibu-ibu tahu lah ya, sekolah itu nggak mungkin senyap sunyi gitu kan, namanya ada murid-murid yang lain, pasti ada yang lari, ada yang teriak, ada yang ketawa, ada yang nangis. Nah, ada mungkin anak-anak tertentu begitu temennya nangis atau temennya teriak, dia langsung tutup kuping dan dia tantrum juga gitu, meltdown, karena dia nggak kuat sama suara-suara tersebut. Nah, itu juga perlu di red flag ya, kita merasa oh ini kayaknya ada sesuatu yang mungkin kita harus uji lebih lanjut, adakah masalah lain. Lalu mungkin sulit berteman ya, kalau usia 6-12 tahun itu kan SD, biasanya udah mulai tuh, aduh aku suka banget sama si A, ya biasa pulang udah, aduh si B punya kotak pensil ini, kalau perempuan kan, mereka udah ada pertemanan itu. Aku pengen bawa kado nih buat temen aku ulang tahun. Nah, tapi kok ada anak-anak tertentu yang dia sepertinya nggak tertarik dengan bergaul atau berteman. Itu juga mesti dicek juga. Untuk usia 12-15 tahun, itu usia remaja ya. Ada beberapa anak yang punya kecemasan sangat tinggi. Sampai ke tahap ada yang mungkin kata-katanya jadi negatif. Lebih ke kata-kata, aku gak suka diri aku gak suka hidup ini. Aduh, banyak lah yang mungkin kata-katanya sudah menjurus, yaitu kita harus ada pendekatan khusus dan mungkin harus dicek lebih lanjut juga. Kemudian sulit mengatur tugas sekolah ya, 12-15 tahun itu kan udah SMP, biasanya tugas sudah mulai banyak, udah ada due date. Harus ngumpulin project A di tanggal misalnya 15 Oktober. Nah, ada anak-anak tertentu yang dia nggak tahu gimana cara start itu project. Yang ada pas tanggal 15, ayo harus kumpulin. Dia juga belum kerjain gitu karena bingung. Nah, mestinya kalau tipikal developmental usia segini mereka sudah sanggup tuh, kan udah usia SMP, udah tahu lah kapan. Kalau di 15 ya mestinya dia misalnya 5 hari sebelumnya udah mulai nyicil gitu ya, mestinya mereka udah sanggup ngelakuin itu. Lalu yang terakhir, sebenarnya cerdas tapi mungkin ada hambatan. Jadi kadang mungkin orang tua bilangnya gini, kayaknya pinter loh, kok kayaknya ini aja tahu, hafal semua, benua misalnya gitu ya, tapi kok kayaknya di sekolah kok nilainya jelek ya, kok kayaknya dia hafal semua perkalian sampai pangkat-pangkat, tapi nilai matematikanya jeblok terus. Nah, itu juga mungkin perlu dilihat lebih lanjut lah. Nah, tadi kan kapan ya kita harus bertindaknya? Untuk dari pihak orang tua, yang tadi saya juga sempat mention, kalau sampai ini sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi benar-benar sampai orang tuanya udah bingung, kok kayaknya udah nggak bisa handle lagi. Kalau sampai seperti itu, kita bisa lihat, saya tulisnya lakukan pengamatan kira-kira di 2 minggu. Kalau memang mungkin ada kejadian tertentu atau memang dia ada sakit, ya mungkin hanya 2 minggu, setelah itu dia baik-baik lagi gitu kan. Tapi kalau ada masalah yang mendasar, bahkan melewati 2 minggu, dia akan tetap punya masalah, mungkin lebih dalam lagi gitu. Jadi kapan nih harus konsultasi?
Begitu orang tua mungkin merasa, aduh kayaknya anak saya ada sesuatu nih, boleh ketemu sama wali kelas atau konselor. Mungkin dibutuhkan screening dokter anak. Biasanya sih dokter, kalau di luar negeri dokter developmental anak atau psikolog, yang kalau di Indonesia ini bisa mungkin mendiagnosa dan nantinya mungkin bisa dirujuk kembali ke terapi atau harus seperti apa ke depannya. Lalu langkah pertamanya kalau di rumah harus ngapain nih? Bisa bikin jadwal sederhana supaya anaknya mungkin tadi kan yang misalnya yang rigid banget jam 5 harus begini, jam berapa? Mereka membutuhkan rasa tenang saat kita bikin jadwal, dia merasa oh habis ini tuh ada apa sih? Jadi itu biasanya mengurangi tantrum. Lalu mungkin kalau yang buat ngomongnya susah, kita bisa kasih opsi A atau B. Kalau enggak, belum apa-apa udah ngamuk gitu kan. Nah untuk sekolah, mungkin kalau di sekolah ini nggak ada guru sih ya. Mungkin di sekolah biasanya bisa mungkin dari orang tua juga bisa kasih masukan. Mungkin minta misalnya anaknya duduk di tempat-tempat yang minim distraksi ya. Jadi misalnya duduk depan wali kelas, duduk paling depan supaya nggak terlalu ada anak-anak lari-lari, muter-muter. Nah juga mungkin bisa orang tua komunikasi lebih rutin lagi ke pihak sekolah supaya ada terjalin komunikasi yang baik. Karena saya melihat anak-anak dengan mungkin kebutuhan khusus pun banyak sekali yang sukses, tapi itu benar-benar peran orang tua itu sangat menjadi kunci. Karena sekolah biasanya hanya memfasilitasi, tapi kita yang punya anak gitu ya. Jadi kita yang sebenarnya harus ada komunikasi, keterbukaan. Kita mungkin akan sangat membantu pihak sekolah kalau kita misalnya pagi anak kita udah tantrum. Nah kalau kita bisa komunikasikan mungkin ke guru-guru, itu akan lebih membantu. Karena saya melihat banyak orang tua yang memang itu normal lah ya, nanti ditanya jawab boleh lah, tanya saya juga gitu. Jadi orang tua itu banyak yang masuk ke fase denial, fase belum menerima, itu dimaklumi. Saya juga pernah masuk fase itu dan semua orang tua juga pasti akan mengalami. Tapi jangan lama-lama, karena dengan kita menerima dan kita bergerak, akan ada progres yang luar biasa buat anak-anak ini. Sekarang kembali lagi di kalau memang kita screening dan ternyata masih tahapnya baik-baik aja gitu ya. Kira-kira Bu Ruth Maureen, bagaimana orang tua dapat mengembangkan kemampuan masing-masing anak? Jadi ibu-ibu sebenarnya kemampuan setiap anak itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kinestetik tadi seperti yang Kesun tadi ya, jadi nggak bisa diem gitu ya. Jadi sebenarnya ini setiap kita tuh beda. Kita nggak ada yang sama ibu-ibu. Walaupun kelihatannya dari luar sama, tapi kita itu semua berbeda. Makanya di sini hari ini sebenarnya acara ini kita pengen ngundang ibu-ibu semua untuk menyadari bahwa di dalam perbedaan ini kita juga harus saling menghargai. Karena bahkan seorang kembar pun itu nggak sama, ya kan ya Bu ya kan ya. Benar-benar itu berbeda. Saya dulu juga almarhum suami saya juga kembar Bu. Jadi sampai sekarang kalau bandingin suami saya sama kembarannya ya beda gitu ya. Jadi memang nggak ada yang sama. Nah, yang kita bisa lihat ini juga termasuk dengan selain kemampuan, ini juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai gaya belajar anak. Jadi ibu-ibu bisa perhatiin nih, anak-anak ibu-ibu kalau suka gerak itu memang berarti dia gaya belajar atau kemampuannya itu kinestetik tadi ya, yang dance itu kita namakan itu kinestetik. Jadi ada anak-anak yang memang kalau belajar dengan dia bergerak melakukan sesuatu, itu dia mendapatkan sesuatu pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah tadi auditori. Tadi yang nyanyi itu kayaknya dia lebih ke auditori ya. Jadi orang-orang auditori itu belajar sangat efektif ketika dia mendengarkan. Nah biasanya orang-orang ini Bu, itu yang kalau kita ceritain sesuatu dia bisa inget cerita itu. Ada nggak ibu-ibu punya temen nggak kayak gitu? Ya, yang kalau Miss Wida ya. Jadi kalau kita cerita sesuatu atau kasih tahu dia, itu dia bisa ingat.
padahal kita aja udah lupa ya gitu ya. Nah itu adalah anak-anak auditori. Jadi anak-anak dengan kemampuan auditori itu waktu belajar itu dia akan suara itu sangat mempengaruhi dia belajar ya. Nah yang berikutnya juga ada visual. Jadi orang-orang visual itu kalau belajar atau ingat sesuatu itu harus melihat sesuatu. Biasanya dia jago gambar, ya itu yang paling kelihatan lah ya. Kalau si auditori tadi dia biasanya suka lagu, suka nyanyi, ya itu orang-orang ada kan ya orang-orang yang denger satu lagu aja langsung bisa nyanyiin teksnya. Ya anak-anak ibu-ibu ada nggak yang kayak gitu ya? Bisa udah inget gitu semua teksnya. Nah seperti itu. Nah kalau yang visual tadi dia biasanya suka baca gitu, suka lihat-lihat sesuatu yang ada gambarnya, bahkan ada anak-anak yang waktu dia lihat sesuatu dia bisa inget langsung punya photographic memory ya. Jadi itu adalah kemampuan setiap anak yang berbeda. Nah ibu-ibu sebenarnya ini ada tesnya juga sih ya, kalau misalnya kita punya kesempatan itu bisa diuji. Nah setiap kita itu punya kemampuan yang kombinasinya beda-beda. Jadi bukan cuma satu ya ibu-ibu, jadi ini bisa kombinasi. Mungkin yang paling kuat kalau saya adalah misalnya visual sama auditori gitu. Ada lagi nanti misalnya ibu-ibu antara kinestetik dengan visual, nah itu jadi setiap anak akan berbeda. Nah jadi menarik kalau kita udah tahu perbedaan ini, ibu-ibu bisa kembangkan kemampuan mereka ya. Jadi gini, kalau misalnya ada yang kurang, itu bisa dikasih penguatan-penguatan. Jadi misalnya ibu-ibu lihat, aduh anak saya kayaknya kurang bergerak nih, gitu. Ajak untuk lebih aktif olahraga gitu ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya dia kurang suka membaca, nah ibu-ibu bisa menstimulasi dengan mungkin ajak dia ke toko buku atau lihat perpustakaan yang menarik ya. Bawa dia untuk membaca buku-buku mungkin yang ringan dulu, yang hurufnya besar-besar gitu ya, sehingga kebiasaan itu juga terbangun. Jadi bukan berarti gini ibu-ibu, misalnya anak-anak sudah, oh ya udah anak saya cuman sukanya kinestetik gitu, ibu-ibu terus abaikan yang lain, nggak seperti itu juga. Jadi ibu-ibu bisa kembangkan yang lain, karena dari sana nanti mereka juga akan bisa bertumbuh kemampuan mereka yang lain-lainnya gitu ya. Jadi ya ini kemampuan anak di 3 ini yang biasanya paling mudah untuk kita lihat, kita bisa identifikasi di rumah. Nanti ibu-ibu pulang, ibu-ibu perhatiin deh gitu ya. Pasti nggak sama gitu, yang mana yang lebih cenderung yang kemana ya, seperti itu ya. Jadi itu kira-kira tentang kemampuan anak. Oke, nah saya juga jadi teringat nih kalau anak saya yang pertama kayaknya memang lebih visual. Jadi dia bisa lebih gampang belajar kalau melihat sesuatu. Tapi kalau anak saya yang kedua itu memang bergerak. Jadi kayak karena saya nggak ngeh, jadi saya sering banget marahin dia. Kamu tuh jalan-jalan kenapa sih? Kita tuh lagi kerjain PR gitu ya. Tapi ternyata dari sini aku jadi tahu, jadi lebih memahami bahwa memang Jona cara belajarnya ya harus jalan-jalan dulu, ntar baru dia isi, ngapain dulu, baru dia isi gitu. Walaupun memang akhirnya selesai juga, tapi kalau kita nggak paham, akhirnya kita marah-marah aja gitu ya. Jadinya akhirnya nggak tepat gitu. Apa yang harus kita train ke anak-anak. Nah, sekarang kalau Bu Olivia, kita mau tanya kalau gimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus? Gitu. Oke, sebenarnya mungkin ada orang tua di sini yang merasa ngapain sih kita ngomongin anak berkebutuhan khusus gitu ya, orang anak saya baik-baik saja kan. Tapi secara research, ini tahun 2022 ya, sekarang udah 2025 dan research ini naik terus. Ini research aja tuh 1 dari 31. Jadi kalau satu kelas ada 30 anak, kemungkinan besar pasti ada 1 atau lebih anak dengan kebutuhan khusus. Dan ini di Indonesia research di tahun 2018, which is itu aja udah segitu banyak. Dan tambah banyak terus gitu ya researchnya. Jadi kita mau nggak mau anak special needs itu pasti ada di sekeliling kita, di sekeliling anak-anak kita, dan ada di setiap kelas kita. Jadi kenapa kita perlu lebih memahami juga kenapa sih harus tahu sih tentang mereka, karena mereka ada dan di sekeliling kita. Jadi prinsip utamanya itu cuma satu sih sebenarnya. Setiap anak itu mampu belajar, mau dia tipikal, mau dia dengan kebutuhan khusus.
tantangannya aja mungkin yang beda dan mungkin mereka unik ya. Jadi setiap kan tadi udah dibilang ya, bahkan yang tipikal aja nggak ada yang sama, ada yang kinestetik, ada yang pendengarannya, ada visual gitu, dan apalagi mereka yang dengan extra needs ini. Jadi mereka mungkin memang punya kekhususan yang memang harus ada bantuan support dari lingkungan untuk mereka bisa belajar. Oke, berarti kalau dari data ini cukup banyak juga ya Bu, dan kata Ibu tadi terus bisa aja berkembang gitu. Jadi mau nggak mau parents gitu ya, kita memang harus berdampingan hidup juga dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu juga yang mau saya tanyain gitu ya, dengan adanya perbedaan, bagaimana sih caranya anak-anak berkebutuhan khusus tuh bisa berkolaborasi? Mungkin dari Bu Olivia dulu, lalu nanti Bu Morin boleh menambahkan ya. Jadi caranya sih untuk kita berkolaborasi sama anak-anak. Karena kan kadang kita takut juga ya kalau memang kita salah karena kita nggak punya experience atau apa pengetahuan yang benar tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Silakan Ibu. Boleh slide-nya. Next-nya. Jadi kalau ini sih sebenarnya mungkin dukungan. Tadi kan saya bilang semua anak itu bisa belajar, mampu belajar. Hanya mungkin sebagian dari mereka yang punya extra needs ya, kita bilang kebutuhan khusus itu kan kebutuhan yang memang ekstra dari anak lain, mungkin dia butuh ekstra dukungan juga. Nah ini beberapa gambar-gambar dukungan yang nyata yang bisa dipakai di rumah maupun di sekolah. Contoh, misalnya mereka punya keterlambatan berbicara. Tadi mungkin anak lain umur 2 tahun udah bawel setengah mati. Nah ini anak ini kok ngomong aja udah umur 5 susah banget, nggak ngerti. Ditanya iya atau tidak, diambilnya belakangnya doang gitu kan. Jadi maunya tidak atau iya. Nah jadi apa gitu ya. Nah saya ketemu banyak sekali anak-anak seperti itu dan mereka akhirnya tantrum. Kenapa tantrum? Karena dia mau A dikasihnya B. Bukan orang tuanya yang salah, bukan gurunya yang salah, tapi karena kita nggak kasih dia support ya. Jadi ada beberapa, mungkin bisa di Google nanti, namanya alternatif komunikasi. Nah itu macam-macam sekarang bentuknya. Ada yang tempelan, ada yang pakai iPad, ada yang pakai HP, atau yang paling gampang aja deh kasih tombol tulisan iya sama tidak. Saya sekarang bikin tuh buat ada beberapa keluarga yang saya coach. Jadi dia memang bisa kita keluarin suara iya, tidak. Jadi kita kasih ke anak ya, iya atau tidak gitu. Jadinya kita tahu, oh kamu mau nggak sih ini misalnya, atau kamu nggak mau ini, seperti itu. Bisa juga dengan visual schedule. Jadi kan beberapa anak-anak ini mereka butuh visual yang bener-bener nyata gitu loh. Jam misalnya awal gitu ya, jam matematika, setelahnya jam bermain, setelahnya jam makan. Buat mereka itu kasih ketenangan. Karena kalau nggak buat mereka, aduh ini matematika lama banget, nggak kelar-kelar, kapan ujungnya, mungkin selama-lamanya ya amin gitu. Tapi waktu mereka lihat, enggak kok cuma sejam, habis itu udah ganti yang lain. Nah itu buat dia tenang. Dan ini sebenarnya visual schedule ini bukan hanya membantu anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, tapi juga anak tipikal pun merasa menjadi lebih nyaman. Karena mereka tahu, oh abis ini loh, abis ini loh. Seperti itu. Dan beberapa anak mereka mungkin punya masalah sensori yang seperti tadi saya ceritakan. Ada yang mungkin ada anak ketawa atau misalnya dapat nilai bagus, yeay, wah dia langsung kejut-kejut gitu ya, langsung rasa cemasnya langsung hit to the roof, terus dia bener-bener butuh calm down. Nah mungkin misalnya kita bikin calming corner di rumah-rumah kita. Jadi udah kalau kamu lagi butuh calm yourself, kamu bisa ke ujung situ dan itu benar-benar tempat dia yang dia bisa menenangkan diri. Mungkin juga kalau anak-anak yang pas assembly, upacara, atau pas lagi acara-acara yang misalnya ini 17 Agustus kan suka ada perlombaan tuh, kan pasti teriak-teriak dong, weh gitu ya. Mereka nggak tahan gitu kupingnya. Nah, kita mungkin bisa kasih headphone buat menolong sensori mereka. Ini ini beberapa opsi yang nyata yang mungkin bisa dipakai di rumah maupun di sekolah. Bagaimana supaya anak-anak bisa berkolaborasi ya, ibu-ibu. Jadi kita
di sekolah ini, sebenarnya sekolah ini tahun ini kita ulang tahun ke-20. Ya, jadi puji Tuhan bisa sampai 20 tahun. Nah, dari awal memang kalau kita di sekolah ya, khususnya karena kan ini sekolah Cita Pesada ya, konteksnya bagaimana anak-anak juga bisa, walaupun tidak hanya di sekolah tapi di luar juga bisa. Nah, sebenarnya kita yang pertama harus memahami bahwa setiap anak ini unik, setiap anak istimewa. Jadi sebenarnya dari awal sekolah ini juga kita selalu percaya bahwa setiap anak itu berbeda dan kita menghargai setiap anak yang datang ke sekolah ini. Dan itu juga yang mau kita ajak orang tua untuk menyadari bahwa kita semua juga harus memberikan kesempatan untuk anak-anak kita ini juga bisa bergaul atau berkolaborasi, berteman dengan orang-orang yang lain yang di luar dirinya, menyadari bahwa setiap orang istimewa, setiap anak istimewa, diciptakan Tuhan sempurna ya dan istimewa. Dan bagaimana caranya adalah dengan kita ya pastinya dari sekolah kita juga terus memberikan kesempatan untuk mereka bisa berteman, bergaul dengan teman-temannya, dan kita juga butuh dukungan sebenarnya dari orang tua untuk menyadari bahwa di sekolah atau kesempatan mereka berteman itu sebenarnya adalah kesempatan yang luar biasa. Saya selalu gini, memberikan kesempatan kepada anak-anak saya untuk mereka bisa berkembang sendiri tanpa saya harus setiap kali menolong mereka. Ya, jadi misalnya mereka terlibat dalam, kebetulan anak saya tadi 2 ya, yang pertama ini mungkin lebih aktif lah ya, lebih senang bergaul, banyak teman ya, walaupun yang kedua juga, tapi anak saya yang kedua tuh lebih diam, lebih yang belajar, senang belajar gitu ya. Jadi waktu anak saya yang pertama di SD itu pernah loh satu kali kejadian ngerubuhin pintu kamar mandi sekolah dengan teman-temannya. Waktu itu masih kelas 3 atau 4 SD gitu ya. Jadi saya ditelepon, ini pintu kamar mandi rubuh di sekolah gitu ya. Salah satu pelaku adalah Michael dan teman-temannya gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Ya memang pada akhirnya saya ya pastinya minta maaf ya kepada sekolah dan melakukan semua tugas administrasi itu yang harus dilakukan. Tetapi untuk anak saya nggak ajarin dia untuk siapa yang salah, kamu menyalahkan orang lain, gitu, seperti itu. Jadi saya lebih encourage anak saya untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, saat kita minta anak kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan atau apa yang terjadi atas dirinya, sebenarnya secara tidak langsung kita ngajarin dia untuk dia juga bisa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia lakukan. Itu hal simple ibu-ibu, tapi dia akan bawa sampai dewasa. Ketika seorang anak terlalu banyak kita bantuin, kita jagain supaya nggak ada orang lain yang menyakiti dia, pada waktu dia dewasa, dia akan perlu kita terus untuk membantu dia. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kita semua pengen pasti anak kita kan menjadi orang yang satu waktu menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang bisa mengambil keputusan sendiri, bisa pada waktunya nanti mereka akan menikah, punya suami, punya pasangan, dan mereka bisa punya hubungan yang baik dengan pasangan mereka. Itu dimulai dari sekarang. Kita harus mengajarkan mereka untuk bisa menerima orang lain, bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak membeda-bedakan orang. Pada waktu dia disakiti, apa tindakan yang harus dia lakukan misalnya. Nah, kita kasih pengarahan untuk anak-anak kita, gitu. Sehingga pada waktunya saya percaya pasti mereka akan mampu untuk bisa menjadi warga negara yang baik, menjadi seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik, gitu. Saat kita memang dari awal kita sudah menerapkan hal-hal yang baik ya, sehingga mereka akan pada waktunya mereka akan siap untuk masuk ke dalam masyarakat. Saya coba jawab yang pertama dulu ya berarti. Yang gimana kalau menyikapi kalau didiagnosanya sudah agak lanjut. Dan itu banyak. Karena sebenarnya kenapa bisa banyak? Karena pertama alat mengetesnya memang rada berubah. Jadi dulu kan di SM4, DSM, sekarang sudah di DSM5.
Jadi dulu itu mereka tuh membeda-bedakan. Ini saya ngomong yang di spektrum autisme ya, karena kalau yang disability lain kan terlihat soalnya. Maksudnya misalnya dia ada disability fisik tuh udah kelihatan dari awal. Jadi saya langsung asumsi kalau yang didiagnosanya agak telat dan tidak terlihat biasanya mungkin di neurodivergent kita nyebutnya, kayak autisme, ADHD dan sebangsanya. Nah, kenapa memang lebih banyak didiagnosanya saat mungkin baru-baru ini? Karena dulu sebelumnya mereka tuh membagi-bagi. Jadi ada namanya Asperger, PDD-NOS, itu tuh di kotak-kotakin. Nah, kalau sekarang semuanya tuh di umbrellanya si autisme spectrum disorder, makanya spektrum. Jadi kenapa kok ada anak yang kayaknya nggak kenapa-napa tapi kok didiagnosanya sama anak yang ini anak nih nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, mukulin orang, intinya nggak bener-bener, kita lihat lah kayaknya ada sesuatu banget yang jelas di usia dini. Kenapa kok yang ini kayaknya baik-baik aja, udah umur belasan, bahkan banyak sekali yang saat-saat ini waktu anaknya didiagnosa, jadi artinya udah berkeluarga ya, udah usia mungkin 20-30 baru mereka akhirnya kok ini mirip-mirip saya ya, dan mereka akhirnya terdiagnosa itu banyak saat-saat ini. Bahkan di kelas saya profesor-profesor kita banyak yang baru didiagnosa di usia 40 dan sebagainya, dan mereka sudah profesor. Nah sekarang gimana kalau nanya saya akan untuk orang tuanya kan tadi penerimaan orang tuanya, makanya itu saya bikin support group buat parents. Itu fungsinya ini. Jadi saya puji Tuhan saya dikasih kesempatan buat membuat support group buat, pertama saya punya namanya Super Mom, itu udah tahun ke-10, udah sekitar lebih dari 500 moms, semua mama-mama dengan anak kebutuhan khusus, dan 80-90% itu ya di spektrum autisme, sisanya ADHD dan lain-lain. Dengan adanya support, kita merasa kita nggak sendiri. Dan waktu kita ngobrol di dalam grup, kita merasa kok ada yang mirip juga ya sama anak saya gitu ya. Itu penerimaannya biasanya lebih mudah, lebih oh iya kita nggak sendiri gitu loh. Ini udah ada ratusan orang keluarga lain yang mungkin udah didiagnosanya udah lebih lama, jadi mereka udah mengalami penerimaan yang mungkin lebih dalam. Itu sih yang pertanyaan pertama. Saya sih bersyukur banget dengan adanya kayak acara-acara seperti ini. Ini mungkin salah satu tindak nyata dari sekolah untuk supaya kita semua ibu-ibu diundang, kita bisa tukar pikiran. Jadi lebih terbuka ya sama hal-hal seperti ini. Karena sebenarnya gini, kalau kita dari sisi, kan anak saya 2 ya, jadi ada yang anak yang tipikal juga. Kita sebagai orang tua yang punya anak tipikal, mau nggak mau, karena tadi researchnya udah banyak banget kan, mau di dalam sekolah pun, mau di tempat les pun, atau mungkin di mall lagi tempat main, mereka akan kok ketemu anak-anak ini gitu kan. Jadi mereka sebenarnya dengan kita, anak-anak kita tuh ada di kelas bersama-sama dengan mereka, sebenarnya kalau secara research itu mereka tuh bagus. Maksudnya kan banyak yang nanya sama saya, nanti anak saya jadi ketularan gak ikut teriak-teriak misalnya, nanti anak saya ketularan gak ya ikut mukul atau nyubit atau yang lain sebagainya. Sebenarnya secara research, kalau mereka ada di tengah-tengah anak yang berkebutuhan khusus itu, biasanya leadership-nya akan bertambah. Karena mereka biasanya secara natural, mereka akan lebih mau menolong, empatinya bertambah. Kenapa leadership? Mungkin dia anaknya yang berkebutuhan khusus butuh bantuan matematika misalnya. Nah, anak-anak kita yang tipikal tiba-tiba berinisiatif buat bantuin. Misalnya buat bantuin, ke WC anaknya nyasar. Ini nih WC. Itu sebenarnya
tidak langsung mengajarkan mereka, dan saat mereka di masyarakat itu akan sangat berguna. Apalagi suatu hari kan anak kita pasti akan, kan ngapain sih kita sekolahin anak, tujuannya kan suatu hari bisa berguna di masyarakat, bisa bekerja, bisa berfungsi. Nah itu akan sangat, menurut saya itu bahkan lebih penting daripada akademik itself gitu, karena itu menjadikan mereka manusia yang lebih baik daripada mungkin kalau orang-orang yang nggak pernah bersama-sama anak kebutuhan khusus. Ya, terima kasih Bu Olivia. Kayaknya udah lengkap ya. Tapi saya jawab dari sisi sekolah ya. Jadi sekolah kami sebenarnya pemerintah tahun 2023 menyarankan semua sekolah untuk menjadi sekolah inklusi. Ya, sekolah inklusi. Jadi itu ada keputusan dari pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi semua sekolah tidak boleh, istilahnya gini ya, kalau di Amerika tuh education for all lah ya. Jadi nggak ada no child left behind. Tidak boleh ada anak-anak yang ditinggalkan tanpa pendidikan. Jadi itu sebenarnya responsibility dari kami juga sekolah. Pada akhirnya kami membuka juga kesempatan untuk anak-anak. Sebenarnya walaupun dari sejak sekolah ini berdiri, karena kita memang memahami setiap anak itu unik, sebenarnya kita sudah memahami hal itu. Tetapi memang sumber daya manusianya itu kan harus siap ya. Jadi dengan kesininya itu kita mencoba untuk memperlengkapi guru-guru gitu ya. Oleh sebab itu waktu itu kita juga ada training ya Bu Olivia pembicaranya. Jadi seperti itu kita memperlengkapi juga. Nah, memang sebagai sekolah tadi seperti yang Ibu Olivia sampaikan, kita juga memahami bahwa pastinya orang tua ini akan melewati satu proses transisi untuk bisa menerima keberadaan juga sama. Anaknya juga harus punya proses transisi, begitu juga dengan orang tuanya. Jangan salah juga ibu-ibu, sekolah juga sama melewati proses itu. Tetapi saya percaya bahwa bukan cuma sekedar kita mematuhi peraturan pemerintah, tapi kita menyadari juga bahwa ternyata ibu-ibu kesininya itu, kalau tanya ke Miss Irene ya, memang benar seperti riset yang disampaikan, itu case atau kasus anak-anak yang memerlukan perhatian khusus ini bertambah. Jadi kita sebagai masyarakat, terutama kita sebagai sekolah, nggak bisa tinggal diam. Kita harus ambil bagian di mana kita bisa kasih pendidikan untuk mereka yang memang memerlukan pendidikan sama seperti anak-anak kita semua ya, mungkin yang tipikal gitu ya. Jadi itulah dasar di mana akhirnya sekolah memfasilitasi. Nah, memang kalau di sini di kita tuh ada proses. Jadi setiap kali kita penerimaan itu kita pasti akan evaluasi dulu, ngobrol dengan orang tuanya, kemudian identifikasi sampai di mana kebutuhan khususnya, kemudian biasanya kita akan minta laporan dari psikolog gitu ya tentang perkembangan anak tersebut, dan kemudian kita akan lihat sampai sejauh mana kesulitan atau kebutuhan yang diperlukan. Nah, dari sana nanti kita akan lihat apakah dia perlu shadow teacher atau tidak, atau guru kita masih bisa membantu. Nah, nanti dari segi tujuan atau capaian pembelajaran itu juga beda ibu-ibu. Jadi untuk anak-anak tipikal mungkin ada sendiri capaian pembelajarannya, untuk yang punya kebutuhan khusus kita punya sendiri gitu. Jadi tidak disamakan juga. Jadi mungkin misalnya kalau anak tipikal dia harusnya sudah bisa sampai baca sampai hitung sampai 100 misalnya gitu ya. Nah, untuk teman-teman atau anak-anak yang perlu kebutuhan khusus, kita nggak paksa mereka harus bisa sampai 100, tapi mungkin sesuai dengan apa yang mereka bisa. Jadi seperti itu sih yang kita lakukan di sekolah. Nah, kalau misalnya akhirnya memang kita encourage sih sebenarnya untuk orang tua juga bekerja sama terus dengan sekolah. Jadi kita sama-sama memahami gitu bahwa saya percaya seperti tadi yang Ibu Olive juga sudah sampaikan ya, bahwa dengan kita bisa bertemu dengan berbagai macam orang, disitulah anak-anak kita punya kesempatan untuk melatih banyak hal yang baik sebenarnya dalam kehidupannya. Jadi kita perlu lihat dari kacamata yang lebih positif ya ibu-ibu. Kadang-kadang kita seringkali mungkin melihatnya dari, aduh kok kayaknya jadi menyulitkan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari
sisi yang lebih positif. Ketika anak kita punya kesempatan untuk bertemu atau berinteraksi dengan seseorang yang di luar daripada dirinya, kita percaya kita bisa menimbulkan atau menumbuhkan banyak hal yang positif dari anak-anak kita. Ya, itu sih. Kalau ini yang saya percayai, karena semua ini tuh banyak pro and cons selalu di dalam dunia autisme dan lain sebagainya. Yang saya percayai memang ada mix antara, kan banyak banget juga yang tanya, apalagi yang baru lagi viral itu kan di Amerika, apakah benar itu penyebabnya dari autisme, makanya sekarang naik. Kalau yang saya percayai memang ada kombinasi antara genetik dan environment, dan karena environmentnya kita memang sekarang udah di lebih modern days, dan mungkin dengan segala macam yang ada di sekitar kita itu juga membuat peningkatan. Tapi dari dulunya banyak juga nih yang belum terdiagnosa atau karena pengetahuan yang minim saat itu. Toolsnya aja, terus terang anak saya yang di dalam spektrum itu sudah hampir 16 tahun. Waktu zaman anak saya itu mengalami regresi dan kita harus mendiagnosa dia, itu kita harus pergi ke Singapura untuk mendapat diagnosa. Karena waktu saat itu di Indonesia ini masih sangat minim. Jadi kita pun waktu saat itu bukan nggak ke dokter, udah ke 4 dokter, 5 psikolog, dan semuanya bilang anak ibu tidak apa-apa. Bahkan ada satu dokter, saya ingat banget, dia cuma bilang gini, ibu lihat aja pasien saya sebanyak itu di luar. Ibu kayaknya terlalu mikroskopin anak deh. Anak ibu tuh baik-baik saja. Nah saya tuh sampai bilang, ya kalau anak saya baik-baik saja, puji Tuhan, saya juga maunya anak saya baik-baik saja. Tapi saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Dan itu pun tidak bisa terdiagnosa. Artinya kan mungkin banyak banget gitu loh, yang waktu tahun saya itu kemis semua, kalau mereka nggak seperti kita yang sampai ke Singapura misalnya. Dan waktu itu ke Singapura pun antrinya itu 2,5 tahun. Jadi kalau kita nggak pakai ya inilah kayak koneksi-koneksi, kita nggak bisa langsung dapat diagnosanya juga gitu. Jadi dengan keterbatasan diagnosa, ya pasti banyak yang baru. Sepertinya kok jadi banyak gitu ya, karena memang tools-toolsnya itu mungkin baru available juga. Itu mungkin bisa menjawab ya. Mungkin anaknya memang usia berapa ya? 7 ya, oke. Bisa dibantu dengan buku cerita. Salah satunya anak saya itu yang berkebutuhan khusus, tadi belum sempat cerita, menulis 3 buku. Buku yang kedua itu tentang dia, jadi buku anak-anak. Biasanya memang banyak kalau kayak di Singapura segala ditaruh di library-nya memang buat bantu ngejelasin anak kecil. Jadi dia tuh memang kayak buku anak-anak sih, jadi bergambar. Memang menjelaskan tentang dia sebagai anak berkebutuhan khusus. Jadi dari sudut pandang anak-anak. Dan itu kayak cerita bergambar. Mungkin boleh cari buku-buku seperti itu. Jadi lebih, kan soalnya anak 7 tahun gimana jelasinnya, yang ngerti juga sih. Nah kalau ada beberapa sekolah, saya nanti Ibu Ruth ya nyambung. Kalau beberapa sekolah, memang dari homeroom teacher-nya pun saat anaknya nggak ada, mereka menjelaskan gurunya tentang anak ini. Jadi biasanya teman-temannya lebih ngerti sih. Saya setuju sih dengan Bu Olive ya. Jadi memang kita di sini juga biasanya selalu di guru-guru ini kita akan mendiskusikan bila ada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus itu dari awal sih sebenarnya. Dan memang saya percaya juga guru-guru juga menginformasikan kepada anak-anak tentang teman-temannya. Nah memang tadi ide yang bagus tuh Bu, bisa dibacain buku cerita ya, gimana supaya parents bisa menerima ya. Tetapi tadi udah bagus sih Bu, bisa koordinasi dengan homeroom dulu. Jadi Ibu memang bagus menginformasikan dengan homeroom, karena memang setiap anak yang ada di sini berkebutuhan khususnya itu kan beda-beda kan Bu. Jadi memang ada yang ada shadow teacher-nya, ada yang enggak, dan memang setiap homeroom ini diberikan informasi oleh orang tua juga kasih update ke kita tentang
perkembangan dari anak masing-masing. Nah, cara yang mungkin orang tua bisa lakukan pastinya kalau dengan di sekolah, ya pertama udah koordinasi dengan homeroom, dan memang ya pada akhirnya kita mohon bantuan orang tua juga untuk bisa menjelaskan sih, memberikan pengertian kepada anak ya. Nanti kalau memang misal kita tuh sering ada kegiatan-kegiatan seperti yang kita lakukan, seperti kita punya ladder of character ya, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita bangun supaya anak-anak ini bisa saling memahami juga sih Bu. Dari sekolah juga kita lakukan. Biasanya pada waktu kita morning assembly itu juga kita kasih kegiatan-kegiatan yang mengedukasi anak-anak untuk supaya bisa menerima teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Nah kalau memang kasusnya yang seperti kayak tadi ya, dipukul terus menerus ya Bu ya, itu memang kita nggak apa-apa, Ibu bisa tetap konsultasi aja sama homeroomnya, dan kita nanti akan coba kasih pengertian kepada anak-anak di kelas itu dan juga kepada yang temennya yang berkebutuhan khusus itu sih. Paling itu sih yang bisa kita lakukan, tetap komunikasi aja dengan homeroom teacher Bu. Nah biasanya itu kita ada diagnosanya sih Bu. Jadi memang dia biasanya akan ada report dulu dari psikolognya atau psikiaternya, dan kemudian nanti dari situ kita akan lihat lagi seperti itu. Tapi nanti nggak apa-apa Bu, nanti kita sampaikan aja tentang ini ya, yang concern ini. Ya, terima kasih ya. Oke, nah mama-mama gitu ya, senang banget hari ini bisa kumpul, dan aku merasa semuanya juga terbuka banget dari awal gitu untuk menerima berbagai informasi dari narasumber kita, dan di akhir juga kita bisa sama-sama terbuka sama konseling kita masing-masing gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf aku harus close ngobrol kita pada pagi hari ini. Tapi aku sih bisa melihat bahwa sekolah tuh punya komitmen yang sangat kuat gitu ya juga. Dan kalau memang mama-mama masih perlu bertanya lagi, mulai tadi udah bilang open banget kalau mau ngobrol sama teacher-nya. Dan kita juga jangan lupa ada konselor yang juga akan selalu siap membantu kalau misalnya Mams perlu gimana dong caranya nih anak aku masih berat nih, gini apapun untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus atau teman. Kalau boleh cerita dikit, waktu TK anak ibu si Jonathan ada satu anak. Dia itu satu anak yang katanya paling gak bisa beradaptasi dengan ABK. Jadi dia selalu marah gitu kayak, ih berisik banget ya aku ya nih. Tapi penulisnya dulunya bilang anak yang lain manis banget, benar-benar bisa helpful banget untuk membantu anak-anak yang akhirnya berkebutuhan. Jadi saya sebagai orang tua akhirnya jadi ayo Jonathan, teman-teman kamu sangat baik, kamu juga berpikir sedikit, oke. Jadi saya akhirnya lebih aktif untuk juga encourage anak saya supaya dia bisa melewati kerjaan dia dengan jadi salahnya Mams itu manis sekali kayak sering membantu. Saka sakti ya. Jadi ya itu banget mama semua udah open. Kiranya acara ini bisa jadi anak kita yang baru, ya. Mungkin boleh closing statement dari narasumber untuk bisa lebih semangatin lagi. Iya. Jadi ibu-ibu semangat ya, setiap anak berbeda, dan kita sebagai orang tua memang perjalanan ini nggak mudah, tapi pasti bisa. Dengan hari ini kita bisa membuka diri kita bisa menerima masukan. Saya percaya kita akan menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang bisa mempersiapkan anak-anak kita, nggak cuma untuk sekarang, tapi untuk masa depannya. Itu yang kita pengen kan. Dan saya percaya pasti kita bisa punya anak-anak yang berhasil ya di masa depan. Untuk mama-mama di sini boleh tepuk tangan buat diri sendiri, kalian hebat sekali. Dan terima kasih banget untuk sekolah juga yang sangat terbuka untuk anak-anak yang tipikal maupun non-tipikal, karena mereka memang ada di tengah-tengah kita dan kita semua berkomitmen untuk sama-sama menjadi society yang suportif ya buat mereka semua. Thank you. Terima kasih.